Permisi, permisi. Awas, awas. Ini saya yang jalan. Ya, netizen memperhatikan bahwa paralel atau bersamaan dengan atau pada saat yang sama Presiden Prabowo ada di India dan pergi ke toko buku lalu mengunjungi toko humanisme internasional itu Mahatma Gandhi. Presiden Jokowi justru mantan Presiden Jokowi justru mondar mandir di atas motor gede tuh untuk menikmati sore katanya atau jalan-jalan tuh dengan komunitas pemotor di Kota Solo. Jadi kita juga lihat ini kontrasnya antara seorang yang harusnya ada di dalam perpustakaannya, atau mungkin Pak Jokowi merasa udah 2 minggu saya di perpustakaan maka saya mau jalan-jalan pakai motor, walaupun orang tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya perpustakaan dan Pak Jokowi tidak punya tradisi mengunjungi situs-situs yang menimbulkan inspirasi tentang kemanusiaan, tentang kebebasan, tentang ilmu pengetahuan. Jadi Pak Jokowi memang memilih hobi untuk ya mondar mandir aja atau warawiri di atas motor gede kan sambil memproduksi karbon dioksida. Jadi kelihatannya memang netizen akan lihat kontras itu. Dia akan mulai membandingkan antara hobi yang seharusnya dilakukan oleh mantan presiden, yaitu membentuk semacam komunitas untuk menghasilkan atau mengumpulkan pikiran-pikiran terbaiknya, mulai menulis biografi. Ternyata itu nggak mungkin kita harapkan. Jadi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi tetap ingin ada di media massa, ingin kamera ada di sekitar dia, ingin dia dibuntuti oleh pers, tetapi dengan ide yang terbatas, itu naik motor itu kan. Jadi ya tetap akan ada kamera bersama beliau, tetapi itu kamera pasar, kamera pemuja-pemuja Mulyono, pemuja-pemuja Presiden Jokowi. Jadi akan ada mungkin tim survei yang sedang memantau berapa banyak orang yang dada-dada itu angkat tangan pada Jokowi dari atas sepeda motor, berapa banyak orang yang lalu-lalang tapi nggak peduli Jokowi mau naik motor gede yang mungkin cc-nya sebesar cc Honda BB itu. Jadi nggak ada soal tentunya, tetapi yang jadi soal adalah orang melihat ketokohan seseorang itu justru setelah dia lengser. Jadi ketika Presiden Jokowi memerintah tentu ada kesibukan kenegaraan, walaupun pada akhirnya orang sebutin kesibukan kenegaraan Jokowi ada kesibukan untuk memastikan bahwa dinasti dia masih akan diteruskan, sehingga tidak ada kesibukan yang membawa manfaat pada negeri ini. Jadi orang melihat Pak Jokowi dalam kapasitas itu. Sekarang orang melihat Jokowi justru di atas motor, bukan di dalam situasi atau dalam suasana di mana orang melihat oke, Jokowi itu ada seorang yang punya gagasan. Jokowi itu sedang menyusun buku yang akan menjadikan panduan Indonesia ke 2045 misalnya. Ternyata enggak, Jokowi jadi suka lalu lalang di tengah jalan ketimbang berupaya merefleksikan apa yang sedang berlangsung di Indonesia hari ini. Jadi publik akhirnya menyimpulkan bahwa sudahlah, era Pak Jokowi sudah selesai, tetap beritanya masih ada tapi bukan berita yang betul-betul berguna atau berkualitas. Ya, nonton Pak Jokowi di atas motor gede, apa bedanya nonton seorang selebriti di atas motor gede juga tuh. Dan mungkin sang selebriti lebih bermakna karena si selebriti dia masih bisa mengucapkan hal-hal yang membuat orang percaya bahwa dia ada selebriti itu, dan dari awal dia punya kapasitas itu. Tapi kalau Pak Jokowi kan orang lihat dia sebagai orang yang tetap ingin diperhatikan, itu masalahnya kan. Apa namanya tuh, naik, kalau anak milenial bilang terus naik skuter. Skuter itu artinya selebritis yang kurang terkenal. Ini saya ngutip aja ya apa yang beredar di media massa itu. Tapi sekali lagi, masalah dasar kita adalah mencari figur pemimpin justru ketika, atau membaca figur pemimpin justru ketika dia selesai masa jabatan. Selama dia dalam masa jabatan tentu luxury dia itu kemewahan secara politik, kemewahan secara artistik diatur oleh tim suksesnya. Tapi tim itu akhirnya ikut juga memelihara hal yang sama. Nanti Pak Jokowi bukan lagi presiden. Tapi sekali lagi itu ada keinginan Pak Jokowi untuk tetap beredar, untuk tetap terbaca, untuk tetap hadir sebagai tokoh dalam upaya mempengaruhi citra beliau. Dan pada saat yang sama terus-menerus ada desakan supaya Pak Jokowi itu diperiksa di pengadilan, karena sangat mungkin beliau terlibat dalam banyak kasus gratifikasi itu. Entah itu gratifikasi pada keluarganya atau gratifikasi yang diperoleh karena memberi keistimewaan pada proyek-proyek tertentu yang kemudian disebut sebagai proyek strategis nasional. Jadi segala hal yang masih tersimpan di dalam benak publik hendak dituntaskan semester ini. Jadi kita tunggu banyak hal yang dilaporkan tentang perilaku Presiden Jokowi, terutama hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, memanipulasi konstitusi. Tentu PDIP yang paling hafal apa yang menjadi agenda kejahatan. Agenda artinya apa yang sudah, atau buku harian kejahatan Pak Jokowi di dalam hal-hal yang sifatnya politis maupun konstitusional tentu disimpan oleh PDIP. Jadi sekali lagi kita menghitung secara saksama bahwa Pak Jokowi nyari udara segar itu dengan memanfaatkan komunitas motor gede, tentu dalam upaya untuk rilis stresnya dia itu tuh. Jadi pasti itu nggak ada soal juga, bagus juga. Yang jadi soal adalah orang tidak melihat semacam sebetulnya kejujuran dari seorang yang pernah
memimpin Indonesia dan masih berupaya untuk tampil di media massa, tapi tanpa standar kualitas itu kan. Kalau dia berkualitas mungkin dia akan pamer lagi diskusi dengan anak-anak di sekolah atau lagi mengumpulkan kembali relawannya dan memikirkan masa depan bangsa. Jadi kalau di atas motor tentu dia memikirkan apa yang akan dia tempuh di dalam di atas roda 2 itu, sementara roda Republik berputar justru dalam bahaya hari ini karena kehidupan politik yang masih penuh ketidakpastian. Demikian juga Presiden Prabowo masih berupaya menyusun strategi supaya 8% pertumbuhan itu bisa dicapai. Jadi semua hal terlihat dalam kontras. Prabowo berupaya untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali akal sehatnya, sementara Pak Jokowi berupaya untuk terus tampil di media massa supaya orang ingat bahwa dia adalah seorang yang bisa mengendarai motor. Memang dari gejala beberapa kali pencitraan yang dipamerkan oleh Pak Jokowi, terbaca bahwa beliau masih ketagihan kamera, masih ketagihan publikasi. Entah itu dalam bentuk satire, puja-puji, apapun. Tetapi Pak Jokowi sangat tahu bahwa rakyat kita itu butuh dia butuh kamera supaya rakyat masih mengingat Pak Jokowi. Ya tentu ada ingatan publik, tetapi sekali lagi semakin Pak Jokowi tampil di kamera, semakin orang mengingat hal-hal justru yang buruk dari beliau. Kenapa begitu? Karena proksi Pak Jokowi ke dalam kabinet Prabowo itu melalui Gibran yang sekarang adalah wakil presiden. Sementara kabinet terlihat tidak bisa maksimal, bukan sekedar karena kapasitas birokrasinya atau kapasitas pemerintahnya yang terlalu gemuk sehingga kurang lincah bekerja, tapi juga ada keterbatasan anggaran tuh, dan itu sangat fundamental. Kan banyak kementerian yang dipotong anggarannya dan itu menyebabkan ekonomi nggak bergeliat. Kalau kementerian bikin acara di daerah-daerah kan pasti UMKM langsung hidup, bunga-bunga toko bunga langsung dipesan, apalagi itu kuliner bersiap-siap, oleh-oleh langsung jalan tuh, semua hal itu, fotografer. Jadi memangkas anggaran departemen ya bagus juga supaya ada penghematan, tapi pada saat yang sama tidak memajukan ekonomi, kan itu konsekuensinya. Kan selalu ada berjalan berhubungan, ada trade off antara pengurangan size keterlibatan pemerintah di dalam spending atau state spending keuangan negara, itu mematikan ekspektasi atau mematikan pasar atau produksi dari mereka yang ada di daerah. Tuh spanduk pasti nggak akan dipakai lagi tuh, karena tidak akan ada ucapan selamat datang atau selamat seminar. Jadi selalu ada konsekuensi antara keinginan untuk berhemat dan konsekuensi bahwa penghematan tidak akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Tapi itu mungkin sudah dihitung secara sama oleh kabinet. Namun yang harus diingat bahwa impact ini jatuh bersamaan dengan soal-soal yang mungkin juga jadi problem ke depan, karena Pak Prabowo berupaya untuk menyelamatkan satu program strategisnya, itu makan siang bergizi gratis, dengan mengambil dari kiri kanan untuk membenahi distribusi atau penyediaan bahan, termasuk sistem bisnis yang belum bonafit. Karena bagaimanapun mengelola makan siang gratis setiap hari itu melibatkan satu aktivitas bisnis yang betul-betul harus teliti. Jadi kelihatannya itu problem kita, dan sambil menunggu keterangan pers nanti Pak Prabowo setelah pulang dari India, kita juga menunggu keterangan pers setelah Jokowi selesai mondar-mandir dengan motor gedenya.